Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sadaqi wal wafa, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan dirahmati Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di majlis ini. Majlis yang senantiasa kita harapkan kebaikannya. Majlis yang mudah-mudahan menjadi jalan ilmu, menjadi jalan hidayah, menjadi jalan kebaikan bagi kita semua. Jamaah sekalian, pagi ini kita masih berbicara tentang meraih Lailatul Qadar dan i'tikaf. Kemarin telah dijelaskan tentang keutamaan Lailatul Qadar. Kemudian kapan Lailatul Qadar itu terjadi. Jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan taharru Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Di halaman 68. Carilah Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir di Ramadan. Nah, kemudian di riwayat berikutnya taharru Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di malam ganjil dari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jamaah sekalian, hikmah dari turun Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan agar semangat kita beramal di bulan Ramadan itu terjaga. Bukan hanya sekedar di awal, namun sampai akhir. Karena jamaah sekalian, yang paling sulit Pak dalam beramal itu adalah istiqomah. Ya. Makanya ada satu ungkapan ya di kalangan para ulama itu, a'zamul karamah luzumul istiqomah. Jadi karomah yang paling agung itu adalah bisa terus menerus istiqomah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu bukan amalan yang paling banyak, bukan amalan yang paling besar, tapi yang paling dicintai oleh Allah adalah adawamuha wa in qalla. Amalan yang walaupun sedikit tapi kontinu. Kita kalau pada anak-anak kita ngasih support ya, ngasih motivasi. Nah, kalau kamu bisa mengkhatamkan Al-Quran, nanti Bapak kasih sepeda. Ya, agar apa? Agar anak itu bertahan istiqomah membaca Al-Quranul Karim. Nah, Allah Azza wa Jalla menganugerahkan pada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Harapannya kita ini menjaga semangat Ramadan ini bukan hanya sekadar di awal, tapi tetap semangat sampai akhir. Nah, jemaah sekalian, berikutnya doa di malam Lailatul Qadar. Nah, jemaah sekalian, pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi,
Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayyu lailatin lailatul qadar, ma aqulu fiha?" Wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika aku mengetahui malam itu adalah malam Lailatul Qadar? Apa yang mesti aku ucapkan? Nah, jemaah sekalian, dari apa yang disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu mengisyaratkan bahwa Lailatul Qadar itu bisa dideteksi. Lailatul Qadar itu bisa dirasakan. Lailatul Qadar itu bisa diamati dari tanda-tandanya. Karena perkataan beliau, in alimtu ayyu lailatin lailatul qadar. Jika aku mengetahui kalau malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Nah, berarti malam Lailatul Qadar itu bisa diamati, bisa diperkirakan. Nah, jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf yang menyukai permintaan maaf, maka maafkanlah aku. Nah, jemaah sekalian, isyarat yang terkandung dari doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam momen sepenting itu, ya, dalam momen seagung itu, yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti jamaah sekalian, mendapatkan ampunan Allah itu perkara urgen, Pak. Ya. Setiap mukmin syogianya berupaya agar ia mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla. Jamaah sekalian, ada satu hadis ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan raghiba an furajulin. Ini kaitan dengan ampunan di bulan Ramadan. Alangkah ruginya seseorang dakhala alaihi Ramadan thumman salakha. Yaitu orang yang mendapatkan kesempatan bersua dengan Ramadan. Ramadan datang kemudian Ramadan pergi qabla ayyughfarulahu, sebelum dia diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi orang yang rugi adalah orang yang mendapatkan kesempatan bersua dengan Ramadan. Sebulan penuh dia berada di bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla. Maka orang ini rugi. Nah, maka di 10 hari terakhir, ketika ia merasakan malam itu adalah malam Lailatul Qadar, maka di momen itu yang ia mohonkan kepada Allah Azza wa Jalla adalah agar Allahu Rabbul Alamin menganugerahkan ampunan padanya. Jamaah sekalian, kalau Lailatul Qadar itu bisa diketahui dari apa yang disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, maka bagaimana tanda-tanda malam Lailatul Qadar? Nah, ini yang dijelaskan di bagian berikutnya ya. Tanda malam Lailatul Qadar itu pertama, udara dan angin di sekitar terasa tenang. Sebagaimana pada hadis yang diriwayatkan oleh At-Toyalisi dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an.
Lailatul Qadri lailatun samhatun talaqatun la harata wala baridata tusbihu syamsu sabihatuha dha'ifatun hamra. Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh kelembutan, cerah, tidak begitu panas, juga tidak begitu dingin. Pada pagi hari matahari bersinar lemah dan nampak kemerah-merahan. Ini jamaah sekalian, apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini kan ciri fisik jamaah sekalian. Sesuatu yang bisa dirasakan meskipun tidak seorang pun yang bisa memastikan, gitu Pak. Tapi dari suasana yang kita rasakan, gitu Pak ya, bisa jadi kita mengira bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Nah, dari situ maka perbanyak doa tadi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang kedua, malaikat turun dengan membawa ketenangan sehingga manusia merasakan ketenangan tersebut dan merasakan kelezatan dalam beribadah yang tidak didapatkan pada hari-hari lain. Yang ketiga, manusia dapat melihat malam ini dalam mimpinya sebagaimana yang terjadi pada sebagian sahabat. Dan yang keempat, matahari akan terbit pada pagi harinya dalam keadaan jernih, tidak ada sinar. Dari Ubay bin Ka'ab, maaf itu bukan Abi tapi Ubay bin Ka'ab. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, subuh hari dari malam Lailatul Qadar matahari terbit tanpa sinar, seolah-olah mirip bejana hingga matahari itu naik. Nah, jadi Lailatul Qadar itu bisa diamati ketika terjadinya dan setelah terjadinya. Nah, itu berkaitan dengan beberapa ciri Lailatul Qadar. Dan jemaah sekalian, sebagaimana yang saya sampaikan bahwa setiap orang punya peluang besar untuk meraih Lailatul Qadar. Asalkan jaga jamaah sekalian. Ya, kita sholat yang 5 waktu berjamaah di masjid. Sholatut tarawih tidak absen. Sholat subuh berjamaah tidak absen. Mengapa? Karena Lailatul Qadar itu hatta matla'il fajr. Lailatul Qadar itu terjadi sampai subuh. Jadi kalau orang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka dia pun sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, tapi berapa banyak yang ia dapatkan tergantung seberapa banyak amalan yang dia lakukan. Nah, jamaah sekalian, kemudian menghidupkan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam yang penuh berkah. Barang siapa yang terluput dari Lailatul Qadar, maka dia telah terluput dari seluruh kebaikan. Sungguh merugi seseorang yang luput dari malam tersebut. Sebagaimana yang disebutkan pada hadis,
fihi lailatul qadri khairum min alfi syahrin man hurima khairaha qad hurima. Barang siapa yang diharamkan dari memperoleh kebaikan di dalamnya, maka dia akan luput dari seluruh kebaikan. Oleh karena itu, sudah sepantasnya seorang muslim lebih giat beribadah ketika itu dengan dasar iman dan tamak akan pahala melimpah di sisi Allah. Nah, jemaah sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengimplementasikan itu dengan kegiatan i'tikaf. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bahkan di tahun wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf hingga 20 hari. Nah, kemudian jemaah sekalian, pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zaruhu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya, maksudnya menjauhi para istrinya. Nah, kemudian menghidupkan malam-malam tersebut. Maksudnya lebih banyak begadang kalau bahasa kita, Pak ya. Jadi untuk apa? Ya untuk berzikir, ya Pak, bertilawat Quran dan amalan-amalan lainnya, dan membangunkan keluarganya. Nah, jadi ini bagi kita jamaah sekalian, jadikan ini sebagai pembelajaran ya, pembelajaran. Jadi ya membangunkan istri kita, membangunkan anak kita untuk turut serta melakukan i'tikaf. Nah, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, aku sangat senang jika memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan untuk bertahajud di malam hari dan giat ibadah pada malam-malam tersebut. Sufyan pun mengajak keluarganya dan anak-anaknya untuk melaksanakan sholat jika mereka mampu. Nah, jemaah sekalian, berikutnya langsung ke halaman 73 ya. Tentang i'tikaf, upaya untuk meraih Lailatul Qadar. Nah, jemaah sekalian, hadis yang tadi saya sampaikan ya, ini dicantumkan di sini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf biasanya 10 hari terakhir bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengalami 9 kali Ramadan, Pak. Ya, karena saum Ramadan itu tahun kedua Hijriah, ya, di bulan Sya'ban, turunnya di bulan Sya'ban. Jadi perang Badar itu jemaah sekalian, itu perang yang terjadi di awal Ramadan, Pak. Ya, itu perang terjadi di Ramadan pertama ya, di Ramadan pertama. Dan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka berangkat dari Madinah itu masih dalam keadaan saum. Nanti di tengah jalan baru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menginstruksikan pada mereka untuk berbuka. Maka saya sampaikan ya kala itu bahwa orang yang mau melakukan safar, baru dia diperbolehkan berbuka itu setelah safar terjadi. Jadi kalau baru rencana jangan jamaah sekali. Ya. Misalnya baru rencana itu gini, baru rencana ya, kita mau hari ini mau berangkat ke Surabaya misalnya. Semua sudah dipersiapkan karena ada kerabat yang meninggal, ya Pak. Nah, maka bukanya jangan di sini. Ya Pak ya, jangan di rumah. Sebab safar belum terjadi. Ya, Mas. Jadi boleh berbuka ketika safar sudah terjadi. Mengapa? Sebab bisa jadi nggak jadi. Ya, gus sarap ya Pak ya. Ipasna telepon gitu. Tuh jantan cenah anu mawat nage. Ya, makanya safar sudah terjadi baru diperbolehkan berbuka.
Jadi 9 kali. Nah, jamaah sekalian, Rasulullah SAW kalau sedang berada di Madinah ya Pak. Karena jamaah sekalian, misalnya seperti ketika peristiwa Perang Badar, itu kan masih dalam kondisi peperangan dan kita juga tidak mengetahui dengan pasti ini kapan terjadi gitu. Ya, kapan terjadi? Apa terjadinya pada tanggal 17 Ramadan misalnya ya, hari di mana bertemunya dua pasukan, nah, gitu. Atau peristiwa Fathul Mekah. Karena Fathul Mekah itu jamaah sekalian, itu terjadi juga di bulan Ramadan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 19 hari berada di Mekah. Berarti kan ini separuhnya dari Ramadan ini jamaah sekalian. Separuhnya itu separuh di awal atau separuh di akhir, gitu ya. Nah, jamaah sekalian, ketika Rasulullah SAW berada di Madinah, biasanya beliau beriktikaf itu 10 hari. Ya. Karena Nabi SAW ya'takifu fi kulli Ramadan asyrata ayyamin. Rasulullah SAW biasa beriktikaf pada bulan Ramadan selama 10 hari. Falamma kana al-'amul ladzi qubida fihi i'takafa 20 yauman. Namun pada tahun wafatnya beliau beriktikaf selama 20 hari. Nah, dari sini jamaah sekalian, salah satu di antara kesimpulan hukumnya 10 hari itu bukan patokan, Pak. Iya kan? Buktinya menjelang wafatnya Nabi 20 hari. Jadi bisa lebih dari 20 hari, bisa kurang dari 10 hari. Bisa lebih dari 10 hari, bisa kurang dari 10 hari. Nah, jamaah sekalian, bahkan i'tikaf yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini itu dilanjutkan pula oleh para istrinya, sebagaimana di riwayat berikutnya ya, di bagian akhir, summa i'takafa azwajuhu mimba. Kemudian istri-istri beliau beriktikaf setelah kepergian beliau. Berikutnya, iktikaf itu harus dilakukan di masjid. Di surah Al-Baqarah ayat ke-187, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Tetapi janganlah kamu campuri mereka sedangkan kamu beriktikaf di masjid. Jadi iktikaf itu tempatnya di masjid. Demikian juga dikarenakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu juga istri-istri beliau melakukannya di masjid dan tidak pernah di rumah sama sekali. Ibnu Hajar rahimahullah taala berkata, para ulama sepakat bahwa disyaratkan melakukan i'tikaf di masjid. Termasuk wanita, ia boleh melakukan i'tikaf sebagaimana laki-laki. Tidak sah jika dilakukan selain di masjid. Ya, misalnya jamaah sekalian itu camping sambil i'tikaf tebenang, Pak. Ya. Ayo orang camping cina bari i'tikaf. Enggak, ya i'tikaf itu dilakukan di masjid. Ya. Atau kumpul dengan istri, dengan anak-anak di tengah rumah ya. Ya nggak bisa jamaah sekalian kalau kumpul. I'tikaf itu dilakukan di masjid. Ya. Dan di masjidnya itu, ya, di masjidnya itu di masjid yang digunakan untuk sholat berjamaah yang 5 waktu. Jadi kalau misalnya di musola di dalam rumah, ya enggak jamaah sekalian, atau orang ngungkul. Ya, maksudnya masjid di ruang publik ya untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu bagi kaum muslimin. Nah, jamaah sekalian, i'tikaf boleh dilakukan di masjid mana saja.
Maksudnya kan jamaah sekalian ada ini ya, ada riwayat anjuran untuk mengunjungi 3 masjid ya. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Nah jamaah sekalian, tapi kalau i'tikaf boleh dilakukan dimanapun. Ya, Pak. Mayoritas ulama mengemukakan i'tikaf disyariatkan di semua masjid karena keumuman firman Allah di surah Al-Baqarah 187 tadi. Imam Bukhari membawakan hadis-hadis tentang i'tikaf itu dalam satu bab diberi judul i'tikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan dan i'tikaf di seluruh masjid. Ibnu Hajar menyebutkan bahwa ayat itu disyaratkannya masjid tanpa dikhususkan masjid tertentu. Para ulama selanjutnya berselisih pendapat apakah yang dimaksud masjid yang biasa dijalankan sholat berjamaah 5 waktu ataukah masjid yang juga dilakukan untuk melaksanakan sholat Jumat. Kalau ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Imam Malik mengatakan bahwa i'tikaf boleh dilakukan di masjid mana saja. Ya. Didasarkan pada keumuman ayat 187 surah Al-Baqarah. Karena jamaah sekalian, kita ambil contoh kayak di saya ya, di kompleks saya itu kan ada musolanya ada 5. Ya, satu komplek itu musolanya ada 5, masjidnya ada 1. Ya Pak. Tapi musolanya ya memadai lah, ya memadai. Maksudnya cukup besar. Nah jamaah sekalian, tapi di musola itu disepakati tidak dilaksanakan sholat Jumat. Tapi dilaksanakan sholat yang 5 waktu. Gitu ya. Nah jamaah sekalian, jadi ada masjid-masjid yang didirikan sholat yang 5 waktu namun tidak didirikan Jumat. Nah kata Imam Malik boleh orang beriktikaf di masjid-masjid yang tidak didirikan sholat Jumat. Atau kita suka menyebutnya dengan musola. Ya, ya walaupun musola itu istilah di kita jemaah sekalian. Sebab kalau merujuk pada hadis musola itu lapang tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri, Idul Adha itu disebut musola itu jamaah sekalian. Ya, disebut sebagai tempat sholat. Nah, jamaah sekalian, ini juga menjadi pendapat Imam Syafi'i. Namun Imam Syafi'i menambahkan syarat yaitu masjid tersebut diadakan juga sholat Jumat. Nah, tujuannya di sini adalah agar ketika pelaksanaan sholat Jumat, orang yang beriktikaf tidak perlu keluar dari masjid. Itu tujuannya jemaah sekalian. Ya, kalau begitu bukan syarat mutlak ya. Nah, jadi bukan syarat sah, tapi pada afdoliyah atau keutamaan. Karena begini jemaah sekalian. Kalau di mazhab Syafi'i itu kan tidak boleh di satu kampung itu ada 2 Jumatan jemaah sekalian. Ya, tidak diperbolehkan ada 2 Jumat. Karena ada jumlah minimal ya. Nah, sementara kala itu jemaah sekalian penduduk di satu perkampungan itu kan jumlahnya enggak banyak. Kalau hari ini Pak, itu bisa jadi berdampingan dua-duanya mendirikan sholat Jumat. Ya Pak ya? Otak napas khutbah teh reang jamaah sekalian. Reang. Ya Pak ya? Lamun diri tuh gos komat di dia keur khutbah kena culang-culang jamaah. Jadi kapangaruhan. Nah jamaah sekalian ini yang harus diatur. Ya Pak ya? Ini yang harus diatur. Ya. Kalau azan jamaah sekalian, azan ya speaker luar itu enggak masalah lah, ya.
Yang penting semua dilakukan tepat waktu. Jadi nanti bersaut-sautan jemaah sekalian ya, bersaut-sautan. Nah berarti bagaimana waktu sholat itu di-upgrade. Ya, waktu sholat itu di-upgrade, gak beda. Untuk di dia adan belah di itu acan jemaah sekalian. Kemudian temponya agak lama lagi. Itu biasanya yang bikin ribut itu kalau maghrib Ramadan jemaah sekalian. Ya, ya. Nah, cenang adan di situ. Jadi acan masih 2 menit deui. Tapi kalau khutbah Jumat, kalau harus Jumat, itu harusnya khutbah Jumat itu ya speakernya speaker dalam jamaah sekalian. Ulah dikeluarkan Pak. Ayo khutbah Jumat malam dikeluarkan pan pabelit jeung musajen Pak. Ya mengganggu orang lain yang juga sama sedang melaksanakan sholat Jumat gitu. Jadi jamaah sekalian ulah kieu tibalik Pak. Ya, khutbah itu ari keluar tarik yang di dalam masjid gak kedengaran jamaah sekalian. Kita khutbah itu nyarita naon cenah sorana mah ayangan teu jelas. Aduh, ini juga harus ini Pak ya. Jadi kayak ini jamaah sekalian, kalau kita di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram itu, di sisi manapun kita berada, suara khatib itu terdengar jelas. Benar Pak ya? Ya, orang teh kudu juga gitu atuh Pak. Ya, jadi dimanapun kita berada, di sisi manapun, suara khatib itu jelas terdengar. Ya. Gini jamaah sekalian, apalagi bagi imam Pak ya, apalagi bagi imam. Kan ada pengucapan huruf-huruf yang sifatul hurufnya itu harus terjaga, kayak hamas, ya Pak ya, kayak pada ucapan at misalnya Pak. Jamaah sekalian, itu kalau speakernya nggak bagus, nggak kedengaran hamasnya jamaah sekalian. Ya, nggak kedengaran hamasnya. Karena hamas itu dikit jamaah sekalian. Hamas itu nggak didorong, nggak gini nih. At, nggak gitu jamaah, itu didorong ya. At. Jadi kan pengucapan huruf tawanya at. Nah, ketika ini diangkat at, nah kedengaran suaranya. Itu kalau mic-nya bagus, kedetek jamaah sekalian. Ya. Suara at itu kedetek jamaah sekalian. Nah, jamaah sekalian. Nah, jadi kalau dalam mazhab Syafi'i itu ya walaupun ada di kampung itu ada di masjid, gak boleh dua-duanya ngadain. Nah, maka kalau orang beriktikaf di masjid yang dilaksanakan sholat 5 waktu tapi tidak Jumatan, berarti bisa ke tempat lain. Ya. Nah, jamaah sekalian, itu yang mengapa Imam Asy-Syafi'i mensyaratkan itu. Nah, kenapa disyaratkan di masjid yang ditegakkan sholat berjamaah? Ibnu Qudamah mengatakan sholat jamaah itu wajib bagi laki-laki. Jika seorang laki-laki yang hendak melaksanakan i'tikaf tidak berdiam di masjid yang tidak ditegakkan sholat berjamaah, maka bisa terjadi 2 dampak negatif. Pertama, meninggalkan sholat jamaah yang hukumnya wajib dengan alasan dia tetap bertahan di masjid. Yang kedua, terus menerus keluar dari tempat i'tikaf, padahal seperti itu bisa dihindari. Jika semacam ini terjadi, maka ini sama saja dengan tidak i'tikaf. Padahal maksud i'tikaf adalah untuk menetap dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah. Nah, jemaah sekalian, perempuan boleh melakukan i'tikaf sebagaimana yang dilakukan oleh istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi ya tempatnya yang harus diatur ya sehingga tidak menimbulkan fitnah ya, karena jamaah sekalian bagaimanapun
orang yang melakukan i'tikaf itu pasti ada sesi istirahat. Ada sesi tidurnya lah jemaah sekalian. Ya. Nah maka para perempuan yang beriktikaf di masjid siogianya difasilitasi. Akses ia ke toilet, ya. Kemudian juga sarana ia untuk beristirahat semua terperhatikan. Nah kemudian lama waktu berdiam di masjid. Para ulama sepakat bahwa i'tikaf tidak ada batasan waktu maksimal. Namun mereka berselisih pendapat tentang waktu minimal. Bagi ulama yang mensyaratkan i'tikaf harus disertai dengan puasa, maka waktu minimalnya adalah sehari. Ulama lainnya mengatakan dibolehkan kurang dari sehari, namun tetap disyaratkan puasa. Nah, ini jamaah sekalian, ini yang saya sampaikan ya di pertemuan sebelumnya, bahwa i'tikaf itu tidak identik dengan Lailatul Qadar jamaah sekalian. Jadi maksudnya adalah mendapatkan Lailatul Qadar itu syaratnya tidak harus i'tikaf. Ya, jadi i'tikaf itu bukan syarat untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Karena jemaah sekalian, Rasulullah SAW start melakukan i'tikaf itu di subuh hari ke-21. Jadi startnya itu di saum. Ya. Jadi mulai beliau melakukan i'tikaf itu di ba'da subuh di hari ke-21. Ya, jadi kalau Lailatul Qadar kan malam jemaah sekalian. Ya, kalau Lailatul Qadar itu malam, kalau i'tikaf itu siogianya siang. Nah, makanya dari situ ada yang mensyaratkan minimal sehari, tapi saumnya tetap terbawa. Nah, Imam Malik juga memiliki pendapat lainnya minimal 1 atau 2 hari. Sedangkan bagi ulama yang tidak mensyaratkan puasa, maka waktu minimal dikatakan telah beriktikaf adalah selama ia sudah berdiam di masjid, dan di sini tanpa dipersyaratkan lama duduk. Jadi orang berapa lama pun dia berada di masjid dikatakan sebagai orang yang beriktikaf. Yang tepat dalam masalah ini, i'tikaf tidak dipersyaratkan untuk puasa, hanya disunnahkan. Menurut mayoritas ulama, i'tikaf tidak ada batasan waktu minimal. Artinya boleh cuma sesaat di masjid atau di siang hari. Al-Mardawi rahimahullah ta'ala mengatakan, waktu minimal dikatakan i'tikaf pada i'tikaf yang sunnat atau i'tikaf yang mutlak adalah selama disebut berdiam di masjid walaupun hanya sesaat. Ya, misalnya jamaah sekalian ketika melakukan sholat tarawih kemudian bertadarus Al-Quranul Karim kemudian kita berniat beriktikaf, kan lama tuh jamaah sekalian. Berapa jam ya? Dari sejak kita melaksanakan sholat isya, sholat tarawih kemudian dilanjutkan dengan tadarus Al-Quranul Karim. Kalau sampai jam 10 berarti kita 3 jam di masjid itu. Ya Pak? Yang membatalkan i'tikaf pertama, keluar masjid tanpa alasan syar'i dan tanpa ada kebutuhan yang mubah yang mendesak. Jamaah sekalian, saya ingin ambil contoh nih, ya. Kebutuhan mubah yang mendesak, kita ke toilet jamaah sekalian. Ini kan kalau orang melakukan i'tikaf di masjid ini, itu kan ketika ke toilet keluar masjid jamaah sekalian. Ya, ketika ke toilet kan berarti keluar masjid tuh. Tapi itu enggak membatalkan i'tikaf. Karena itu tergolong pada mubah yang mendesak. Termasuk juga jamaah sekalian, orang membeli makanan dan minuman. Ya Pak? Misalnya gini nih, contoh nih. Orang beriktikaf di sini, ya. Kemudian membeli makanan untuk sahur. Ya Pak? Membeli makanan untuk berbuka, ya. Nah, kalau itu tidak membatalkan i'tikafnya. Ya, tapi kalau ia membeli makanan, ya Pak, membeli makanan bukan untuk keperluan mendesak, cuma pingin. Ini ayat uang cuangki ngaliwat. Nah, gitu saja. Keluar beli.
Gitu. Nah kalau itu batal itikafnya. Jadi nanti berniat lagi untuk beritikaf. Kemudian berhubungan suami istri ya, ini jelas membatalkan i'tikaf. Ya. Nah, yang dibolehkan ketika i'tikaf, pertama keluar masjid disebabkan ada hajat mesti ditunaikan, seperti keluar untuk makan, minum dan hajat lain yang tidak bisa dilakukan di masjid. Yang kedua, melakukan hal-hal mubah seperti mengantarkan orang yang mengunjunginya sampai pintu masjid atau bercakap-cakap dengan orang lain. Yang ketiga, istri mengunjungi suami yang beriktikaf. Ya, Pak? Kemudian berbincang-bincang itu boleh. Kemudian mandi dan berwudu di masjid, kemudian membawa kasur untuk tidur di masjid boleh. Ya, boleh. Mungkin yang berabe kalau bawa jeung dipana jeung Nah, jamaah sekalian, yang tadi saya sampaikan tentang mulai masuk disebutkannya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan. Beliau beriktikaf di setiap Ramadan. Wa idza shallal ghadata dakhala makanahu alladhi i'takafa fihi. Nah, apabila selesai dari salat subuh, beliau masuk ke tempat khusus i'tikaf beliau. Ya, jadi beliau setar i'tikaf itu dimulai dari waktu subuh. Ini jemaah sekalian ya, sampai halaman 78 kita masuk ke bab zakat fitrah. Nah, biar ada ini ya, ada variasi. Saya punya alat mud. Nanti insya Allah saya bawa di hari Kamis ya. Insya Allah saya bawa hari Kamis. Nah, jemaah sekalian, maksudnya adalah untuk mengetahui mengapa para ulama berbeda hitungan dalam zakat fitrah. Ya, ini kalau kita baca jemaah sekalian dalam fikih itu di kalangan para ulama enggak sepakat tentang berapa zakat fitrah itu. Mengapa demikian? Karena ini yang saya punya nih Pak. Yang saya punya mudnya ada 3. Ya, yang saya punya udah. Dan ketiga-tiganya ada riwayatnya Pak. Ketiga-tiganya ada riwayatnya gitu. Dan ketiga-tiganya ukurannya beda. Nah makanya mengapa kemarin misalnya beberapa waktu yang lalu MUI sempat mengeluarkan fatwa ya. Zakat fitrah itu di 2,7 ya. 2,7. Walaupun Basnas tetap mengeluarkan edaran zakat fitrah itu di 2,5. Nah maksud saya adalah biar kita itu enggak bingung. Biar kita itu memahami akar masalahnya. Ya. Nah nanti kita praktekkan di mud. Zakat fitrah itu kan 1 so. Ya Pak ya? 1 so. Nah 1 so itu 4 mud. Ya, 1 so itu 4 mud. InsyaAllah hari Kamis kita coba praktekkan ya. Kita coba praktekkan. Nanti berasnya disiapkan aja. Berasnya bisa beberapa. Kalau mau ditambah kurma juga nggak masalah ya. Mau tambah kurma atau bahan-bahan pokok lainnya. Nanti insya Allah saya bawa ketiga ininya ya, ketiga alatnya insya Allah. Baik, demikian yang disampaikan. Mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.